Bu Ira harapkan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat, tetapi menggunakan pengukuran satuan panjang dan satuan berat. Sebelum kita mulai, teman-teman persiapkan peralatannya, buku KTP-SPS, buku tulis, penggarisnya juga, dan alat-alat tulis yang lainnya. Teman-teman, simak penjelasan Bu Ira berikut ini, dan apabila ada yang kurang mengerti, silakan teman-teman bertanya ke Bu Ira, dan ingat videonya jangan di-skip supaya informasinya bisa tersampaikan dengan benar. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan satuan panjang dan berat. Ya. Sebelumnya kita mengingat kembali apa itu bilangan desimal. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Ira pada pertemuan kemarin bahwa bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,12, 3,6, 14,27 dan seterusnya. Sekarang teman-teman perhatikan nilai tempat bilangan pecahan berikut. Bu Ira mempunyai angka ini 123,456 ya. Di sini ada tempat-tempatnya. Satu menempati nilai ratusan ya. Yang kedua menempati nilai puluhan. Yang ketiga ini satuan ya. Yang keempat per 10. Yang 5 ini adalah per seratusan dan ini per seribuan, artinya adalah pembaginya. Di sini kita akan belajar tentang membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat. Karena ke satuan terdekat, maka yang dilihat adalah satu angka di belakangnya ini, angka yang di belakang tanda koma. Ya, teman-teman, pembulatan merupakan salah satu suatu aturan untuk merubah suatu angka menjadi bernilai lebih besar atau lebih kecil. Nih, ada aturan pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Teman-teman lihat, apabila bilangan per 10 atau angka di belakang komanya di bawah angka 5, misalnya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan desimal dibulatkan ke bawah. Tetapi apabila bilangan per 10 atau angka yang di belakang koma di atas atau sama dengan 5 seperti 5, 6, 7, 8, 9, maka bilangan desimal tersebut dibulatkan ke atas. Seperti apa? Perhatikan Bu Ira berikut ini. Teman-teman perhatikan di papan tulis ini. Bila ingat tadi ya, bila angka di belakang koma itu di bawah 5, yaitu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau lebih mudahnya dihilangkan. Maksudnya bagaimana? Misalnya ini, dibulatkan ke bawah itu berarti paling bawah itu 2,0, dia dibulatkan ke bawah menjadi 0. Atau boleh juga teman-teman hilangkan, berarti langsung 2. Ya, 3-nya hilang. Ini juga ada 12,45. 12,45, lihat angka di belakang komanya 4. 4 itu kan ini ya, di bawah angka 5 ya. Berarti dia dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah itu artinya dia menjadi 0. Berarti 12,0. Atau boleh juga hilang 12. Jadi ini boleh hilang, tinggal 12 saja. Ini jadi berapa ini? 29,2. Langsung boleh kan karena dia ini angka 2, ya kan? Maka boleh langsung hilang. Tinggal 29. Yang ini berapa ini? 143,33. Berarti boleh langsung nih, kan 3 di belakangnya ini. Berarti boleh langsung hilang menjadi 143. Boleh seperti ini. Ya. Baik, sekarang yang kedua. Apabila angka di belakang koma itu sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, yaitu misalnya angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas atau seperti untuk mempermudah ditambah 1.
Maksudnya seperti apa Bu Ira ditambah 1? Contoh nih perhatikan. 3,7. 3,7 ini berarti 7-nya kita bulatkan ke atas ya. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. 7-nya hilang. Seperti itu. Ya. Yang ini 14. 14 ini 14 kan pembulatan ke atas, ya kan? Pembulatan ke atas berarti ditambah 1 sama dengan yang ini hilang menjadi 15. Kayak gitu. Ini 39,6. 6-nya dibulatkan ke atas, kasih tanda panah ke atas, berarti menjadi 39 ditambah 1 menjadi 40. Oke? Paham sampai sini? Ya, teman-teman semuanya, sekarang kita ke sini nih. 2 contoh pembulatan seperti yang Bu Ira jelaskan tadi. Ini Bu Ira pisahkan dulu ya kalau pembulatan ke bawah. Nih, 2,4. Berarti bagaimana? 4 itu kan di bawah dari angka 5 kan? Maka dia menjadi 0 kan? Ya, dia menjadi 2,0. Penambahnya 0. 12,2? Angka 2 berarti 2-nya jadi 0. Maka 12 tambah 0, 12,0. Sekarang contoh pembulatan ke atas. Nih, ada 4,7. 7, maka dia dibulatkan ke atas, yaitu sama dengan 1. Dijadikan angka 1 ya. Maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan ini 26,9 dibulatkan menjadi berapa ini? Iya, 9-nya menjadi angka 1. Menjadi 26 tambah 1, 27,0 dibulatkan ke atas ya. Teman-teman, sekarang kita latihan dulu yuk. Contoh pembulatan bilangan desimal. Berarti 4,8 dibulatkan menjadi berapa? Iya, 4,8. 8 berarti dibulatkan ke atas, berarti ditambah 1. Menjadi 5. 4,6 dibulatkan ke atas menjadi 35. 11,23. Ini perhatikan teman-teman, 11,23 berarti tetap yang diperhatikan adalah angka persepuluhnya, yaitu angka di belakang koma. Dia lebih kecil dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 0. Menjadi 11. 9,75 menjadi berapa ini? Ya, dia ke atas, maka ditambah 1 menjadi 10. Kalau ini 6,375, meskipun banyak seperti ini angka di belakang koma, tetap perhatikan satu angka yang di belakang sini, yang di belakang tanda koma yang pas, yaitu 3. 3 ke atas atau ke bawah? Ke bawah, maka dia menjadi angka 6. Ya, sekarang kita ke satuan panjang. Ya, satuan panjang ini mempunyai alat ukur ya teman-teman ya. Alat ukur satuan panjang di sini Bu Ira ada tahu ini apa nih? Ya, ini adalah meteran pita atau kain yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Yang ini adalah meteran roll kecil digunakan tukang kayu untuk mengukur panjang kayu. Ini apa ini? Ini adalah alat tulis teman-teman semuanya ya. Ini adalah penggaris, digunakan pelajar untuk mengukur dan menggaris. Selanjutnya ini adalah jangka sorong, digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Misalnya ketebalan uang koin gitu, ini menggunakan jangka sorong. Selain alat ukur satuan panjang, kita akan berkenalan atau mengingat kembali tentang satuan panjang. Nih, satuan panjangnya ya. Masih ingat nggak nyanyiannya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter namanya. Ya, ini adalah nama-nama satuan panjang. Ini cuman Bu Ira hanya mengingatkan kembali ya. Baik, sekarang kita bagaimana sih cara melakukan pembulatan hasil pengukuran satuan panjang? Teman-teman lihat dulu. Kita harus bisa mengukur satuan panjang dulu. Nih, cara mengukur satuan panjang. 1. Sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Selanjutnya pastikan di 0 nih, pastikan di 0 ujungnya, ya kan? Perhatikan ujung benda lain, lihat bilangannya sejajar dengan ujung benda lain tersebut. Bilangan yang ditunjukkan adalah panjang benda, nih di sini, jadi ini lebih dari 14. Ada kalanya hasil pengukuran panjang suatu benda tidak tepat menunjukkan suatu bilangan tertentu dalam sentimeter. Oleh karena itu, dapat dilakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan tertentu, misalnya ke sentimeter terdekat. Ya,
Contoh ini teman-teman, lihat pensilnya. Pensilnya ini angka 0 ya, pastikan dia lurus angka 0. Setelah itu ini lihat 14. Teman-teman lihat, batasnya itu ini ya. Nih, batasnya ini. Jadi ini adalah batasan untuk sebagai acuan teman-teman. Ini lebih mendekati ke angka 14, maka dia dibulatkan menjadi 14 cm. Kalau krayon ini kok lebih mendekati 7 ya, maka dia menjadi 7 cm. Untuk lebih jelasnya, Bu Ira akan jelaskan menggunakan video berikut. Sekarang teman-teman lihat, anggap saja ini adalah penggaris. Cara untuk mengukur penggaris yang digunakan untuk pembulatan ya teman-teman, perhatikan. Ini adalah batas tengah, ya, batas tengah. Jika melewati batas tengah ini, ya, berarti kalau misalnya di sini maka dia dibulatkan ke atas. Kalau di sini maka dibulatkan ke bawah. Misalnya apa? Misal, Bu Ira membuat garis di sini, oke? Ini kan sudah melewati separuh ya, melewati batasan. Maka apabila dibulatkan, maka dia ukurannya menjadi 2 cm. Ya. Tetapi apabila dari 0 ya, apabila dari 0 sampai sini belum sampai tanda tengah ini, maka ukurannya jadi berapa ini? Maka ini jadi tetap dia menjadi 1 cm. Ya. Jadi kalau hanya dilewatin sedikit ya, tidak sampai melebihi tengah, lebih dekat dengan 1, pembulatannya 1 cm. Karena dia ini lebih dekat dengan angka 2, maka bulatnya dia menjadi 2 cm. Sekarang misalnya Bu Ira ada garis seperti ini. Sampai sini. Oke, teman-teman perhatikan. Ini menjadi angka 3 atau 4? Teman-teman perhatikan. Jarak garis merah lebih mendekati 4 daripada angka 3. Maka pembulatannya dia sama dengan 4 cm. Seperti ini pembulatan jika menggunakan penggaris, teman-teman ya, untuk satuan panjang sentimeter. Ya, sekarang perhatikan video ini ya teman-teman. Nah, di sini pembulatan pengukuran panjang. Pertama pastikan ini lurus ya ujung penggaris, dan ini kita lihat, kita zoom. Nah, batasannya 5. Apabila lebih besar daripada 5, maka dia dibulatkan ke atas. Ujung krayon lebih dekat ke 10. Panjang krayon kira-kira 10 cm karena dia melebihi angka 5. Sekarang kita ke pasta gigi. Ujungnya harus 0 ya. Terus kita lihat, nah dia di bawah dari 5. Karena ujung sikat gigi ini lebih dekat ke bilangan 15, maka panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Sekarang kita belajar satuan berat. Ada alat ukur berat. Perhatikan di sini ada timbangan bebek, ada timbangan berat badan, ada timbangan digital, timbangan rumah tangga atau timbangan duduk, dan neraca. Apa sih fungsi dari timbangan ini? Nih, perhatikan. 1. Timbangan bebek. Timbangan bebek ini biasanya teman-teman akan jumpai di pasar tradisional, yaitu digunakan untuk menimbang buah, sayur, telur, tepung terigu, dan sebagainya. Yang kedua, timbangan berat badan. Teman-teman bisa jumpai di rumah, mungkin punya di rumah ya, atau juga ada di rumah sakit, klinik, UKS sekolah ya. Untuk digunakan menimbang berat badan anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, timbangan digital. Biasanya digunakan di swalayan untuk menimbang buah, daging, sayur, dan sebagainya. Yang keempat, timbangan rumah tangga. Timbangan rumah tangga biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti menimbang bahan-bahan kue, gitu kan. Dan yang kelima adalah timbangan neraca. Timbangan neraca biasa digunakan untuk menimbang perhiasan. Nih, ini adalah satuan berat. Ya, kalau satuan panjang ini itu hurufnya M, kalau berat G, artinya gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya. Selanjutnya, melakukan pembulatan hasil pengukuran satuan berat. Perhatikan teman-teman, di sini Bu Ira ada timbangan yang menunjukkan angka 1 dan 2. Jarumnya ini lebih mendekati ke angka 2 daripada angka 1.
sehingga berat mangga ini kira-kira 2 kilo. Pembulatan pengukuran berat juga mengikuti aturan pembulatan pecahan desimal. Contohnya misal ada berat 5,3 kilogram. Maka dia dibulatkan kemana ini? Dibulatkan menjadi 5 kilogram. Karena angka 3 ini dibulatkan ke bawah. Kalau 2 kilogram 700 gram ini sama dengan 2,7. Sehingga dia dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas bagaimana masihnya? Iya, maka dia ditambahkan 1 ya, menjadi 1 ditambah 1 ya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 kilogram ya. Kita perhatikan video ini. Nih, ini adalah contoh pengukuran pembulatan pengukuran berat. Teman-teman perhatikan, ini ada 3 apel. Setelah kita zoom, nih, jarum timbangan lebih dekat dengan angka 1. Jadi kira-kira berat 3 apel berapa kilo? 1 kilo ya. Sekarang Bu Ira mau nimbang jeruk nih. Jeruk kita zoom ya. Iya, ternyata dia lebih dekat dengan 3. Jarum timbangan lebih dekat dengan 3 kg, maka berat jeruk kira-kira 3 kg. Ya. Baik, sumber belajar kali ini dari buku paket matematika dan juga dari media internet. Ya, baik teman-teman semuanya. Bu Ira harapkan video pembelajaran tadi bisa membantu teman-teman dalam belajar. Selanjutnya, teman-teman silakan mengerjakan tugas KI4-nya yang sudah diberikan Bu Ira melalui BC ya, dan teman-teman salin di buku tulis matematikanya. Silakan melakukan pengukuran di rumah. Selanjutnya, pembulatan pengukuran ini apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Pembulatan itu dilakukan untuk lebih merapikan hitungan-hitungan desimal. Ya, biasanya kan tanda komanya bisa 2,375 sampai panjang begitu kan perhitungan. Untuk lebih merapikan, maka ada pembulatan terdekat. Terus kalau misalnya dalam kehidupan ukhrawinya apa pengetahuannya? Teman-teman, bahwa Allah itu mempunyai setiap semuanya itu Allah ukur ya. Allah mempunyai ukuran sendiri. Jadi semuanya itu diukur. Karena itu teman-teman, berbuatlah selalu kebaikan ya semata-mata karena Allah. Jadi untuk kebaikan kita tuh yang ukur itu Allah, jangan mengikuti ukuran manusia. Ya, baik teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Bu Ira ingatkan untuk selalu sholat 5 waktu ya. Terus jaga kebersihan, tetap jaga prokes ya, sehat-sehat selalu buat semuanya. Sekian dari Bu Ira, saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu